Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dadang Linggarjati di tema 2 selalu berhemat dari teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan-gagasan pokok. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Energi listrik. Segala karunia Tuhan harus kita syukuri, termasuk sumber energi yang tersedia. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, kita hendaknya mengawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, ini kalian tentunya sudah bisa sebutkan ya alat-alat apa saja yang ada di lingkungan di sekitar kita. Ada setrika, kipas angin, lampu, televisi, dan pendingin ruangan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya menambah informasi saja. Ya. Tuliskan nama alat listrik pada gambar tersebut. Jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. Apa yang terjadi dengan alat-alat tersebut jika tidak ada listrik? Ceritakan secara singkat tentang cara menghemat penggunaan alat-alat tersebut. Sebutkan 3 alat yang menggunakan listrik selain yang tertera pada gambar di atas. Yang sudah ditampilkan. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Misalnya lampu, setrika, pompa air, kipas angin, TV, radio, bahkan handphone juga memerlukan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, benda-benda tersebut dapat bekerja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu penghematan energi listrik. Nah, kita berdiskusi, kalau tidak bisa dengan kelompok, ya dengan orang tua ya kalau di rumah sekarang. Apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi listrik? Apa pengaruhnya terhadap orang lain jika kita tidak menghemat energi listrik? Inilah contoh hak-hak kita terhadap energi listrik. 4. Berilah contoh kewajiban kita terhadap energi listrik dengan nada dan tempo yang tepat. Dengan mengambil contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo yang tinggi rendah. Dalam menyanyikan lagu menanam jagung dengan nada dan tempo yang tepat, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, hingga tingkat provinsi. Setelah mengetahui gambar dan membaca teks, siswa mampu mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi dengan percaya diri. Tempo dan tinggi rendahnya nada. Pada pembelajaran yang tadi, nyanyi lagu menanam jagung ya. Untuk menyanyinya silakan dikirim dari rumah, biasa dengan video durasi pendek ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari pertanian. Di negara kita juga kaya dengan sumber daya alam laut, yaitu ikan. Ikan dapat diawetkan dengan banyak cara. Ada yang didinginkan, dikeringkan, ada juga yang dilakukan dengan pengalengan. Nah, tahukah kamu bahwa sebagian besar para nelayan mengawetkan ikan dengan cara berikut ini? Boleh didiskusikan dengan keluarganya.
tentang sumber energi yang digunakan para nelayan untuk mengawetkan ikan seperti tampak pada gambar yang ada di sini yang saya tampilkan. Bacalah teks pengeringan ikan yang ada di buku siswa dengan seksama. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah dan murah? Yang kedua, bagaimana proses pengeringan yang terbaik? Yang ketiga, apa kaitan antara sumber daya alam laut dengan para nelayan? Yang keempat, apa tujuan pengawetan ikan dengan pengeringan? Yang kelima, jelaskan maksud penggaraman yang dilakukan sebelum proses pengeringan. Pembelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 ini fokusnya bahasa Indonesia dan PKN. Nah, di sini kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. Mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan percaya diri. Mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kita akan pelajari langkah-langkah proses pembentukan minyak bumi. Ganggang hidup di Danau Tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Terus ganggang yang mati akan terendam dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk. Source rock. Ini ada gambarnya. Source rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun. Tertutup salah satunya oleh reservoir. Karena adanya perbedaan panas bumi, suhu batuan induk makin panas terjadi sehingga proses pemasakan. Source rock karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Prosesnya. Ada pertanyaan, apakah minyak bumi termasuk salah satu sumber energi? Yang kedua, apakah minyak bumi suatu saat akan habis? Yang ketiga, minyak bumi yang dijelaskan di atas adalah minyak bumi yang terjadi secara alamiah. Apakah mungkin manusia membuat minyak bumi buatan? Sebutkan 5 penyebab terjadinya kelangkaan BBM, bahan bakar minyak. Kelima, bagaimana cara agar BBM tidak cepat habis? Apakah yang menyebabkan harga BBM mahal? Apakah kegunaan dari beberapa jenis minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan aspal? Bagaimana sikap kalian terhadap penghematan energi? Berikut contoh sikap yang mencerminkan hemat energi. 1. Menggunakan peralatan listrik, hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu di siang hari. Yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Yang keempat, efisien dalam menggunakan tenaga listrik. Yang kelima, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Yang keenam, mematikan keran air setelah digunakan. Ini ada slogan. Untuk menyebarkan pengetahuan tersebut, kalian dapat membuat slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi ya. Kalian dapat buat poster yang berisi slogan-slogan yang menarik serta disertai dengan gambar dan warna sehingga orang lain tertarik untuk
membaca slogan yang kalian buat. Nah, manakah yang lebih hemat energi? Menggunakan sepeda atau menggunakan sepeda motor? Oke. Oke, demikian apa yang dapat Pak sampaikan. Kita sudah bahas dari awal tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, ya. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas subtema 2 dan subtema 3, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada pertanyaan atau lainnya atau komen, silakan bertanya di video ini boleh atau langsung chat pribadi. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah silakan di komen boleh ya, untuk memberikan masukan kepada pembelajaran ini. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Bye bye.